Oke, kita review materi dulu ya. Suaranya udah oke kan? Udah kedengeran kan? Yuk, langsung. Oke, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita mau review materi, review materi berarti kita harus membahas terkait dengan 4 fasenya dulu ini. Kalau misalkan buat untuk langkah-langkah auditnya di sini, ya kan? Habis itu, berarti kalau di fase yang pertama, berarti kita akan plan and design. Berarti artinya kita akan merancang, apa ya namanya? Menyusun strategi atau apa ya istilahnya itu? Eh, Dulu apa? Bentar. Oh, ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi yang fase pertama berarti plan and design. Plan and design berarti kita akan merencanakan dan kita akan mendesain audit approach. Berarti maksud audit approach itu kayak prosedur audit lanjutan. Berarti ntar untuk menyiapkan tahap-tahap selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Ini kan ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 ya. Nah, plan and design ini kita akan menyusunnya berdasarkan apa? Berdasarkan risk assessment yang sudah kita peroleh. Nah, ini kita akan melakukan penilaian risiko jadi, ya kan? Di fase pertama, intinya intinya adalah kita akan melakukan penilaian risiko di sini ya. Jadi kita akan melakukan penilaian risiko. Risiko apa di sini? Risiko salah saji material atau risk of material misstatement bahasa Inggrisnya ya. Nah, risiko salah saji material ini apa aja? Yang risiko salah saji material yang berasal dari kecurangan maupun kesalahan, ya kan? Habis itu, langkah kedua, kita sudah menilai risiko, berarti kita harus meresponnya ya teman-teman ya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan uji substantif sama melakukan test of control. Jadi, kita akan melakukan respon risiko tersebut di fase 2 dan fase 3 ya. Jadi ini kita kasih nomor 2. Habis itu setelah kita meresponnya, udah deh tinggal kita menyusun laporan audit independen gitu ya. Jadi yang tahap 1 itu penilaian risiko, yang kedua kita akan merespon risiko, yang ketiga kita akan membuat laporan audit independen. Itu ya. Lanjut. Habis itu kita akan menilai risiko dulu. Berarti kan tadi di tahap yang pertama, yang nomor 1 yang ini. Ya. Habis itu penilaian risiko. Jadi yang dimulai dari kegiatan prapenugasan. Jadi di sini itu tujuannya auditor apakah akan menerima atau melanjutkan bahkan menolak. Oh, bentar. Teman-teman di mute dulu ya ininya. Nah, lanjut. Habis itu kegiatan prapenugasan, berarti kan tadi tujuannya adalah untuk memutuskan apakah auditor akan menerima, melanjutkan ataupun menolak kegiatan penugasan auditnya, ya kan? Nah, dengan cara apa? Dengan cara auditor melakukan wawancara atau meminta keterangan kepada auditor sebelumnya terkait dengan beberapa hal ya. Terkait dengan yang pertama adalah kompetensi auditornya gimana, kompetensi timnya gimana, habis itu ada uangnya gimana, fee-nya gimana, habis sama integritas manajemennya gimana, gitu ya. Dari ketiga ini, kalau misalkan auditor udah ngasih, oh ya udah kita akan menerima atau melanjutkan deh, lanjut kita ke tahap selanjutnya ya. Jadi tahap selanjutnya adalah kita akan merancang atau menyusun strategi audit. Nah, strategi audit ini akan menghasilkan yang namanya materialitas dan risiko audit atau AAR di sini ya teman-teman ya. Kalau materialitas ini berarti kan suatu batasan salah saji yang bisa mempengaruhi putusan pengguna laporan keuangan gitu kan. Habis itu kalau risiko audit sendiri itu risiko apabila auditor salah memberikan opini itu. Lanjut. Nah, dalam menentukan tingkat materialitas ini yang paling pertama kita tentukan adalah overall materiality ya. Overall materiality ini adalah materialitas di tingkat keseluruhan atau di tingkat laporan keuangan. Jadi di sini itu kita menentukan
kita menentukan overall materiality itu berdasarkan apa? Berdasarkan perspektif user. Jadi auditor itu bisa istilahnya itu memposisikan diri sebagai user. Ntar auditor itu nilai berapa sih nilai atau batas ambang yang bisa mempengaruhi keputusan penggunanya. Nah, kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Berarti overall materiality sudah. Berarti yang selanjutnya auditor bisa menentukan specific materiality. Tapi ini bersifat opsional. Nah, specific materiality ini dasarnya juga sama kayak overall materiality, tapi bedanya adalah kalau specific materiality itu ditentukan apabila ada akun-akun yang dianggap signifikan terhadap pengaruh keputusan penggunanya. Misalkan kayak apa namanya perusahaan konstruksi. Jadi mungkin auditor pas lagi menyusunnya ya auditor menilai bahwa apa namanya aset konstruksi itu dianggap penting bagi perusahaan konstruksi. Berarti ntar auditor juga bisa menetapkan spesifik materiality di aset yang terutama di aset konstruksi. Kira-kira kayak gitu ya. Sudah materialitas sudah, habis itu risiko audit sudah. Passwordnya apa? Emang ada passwordnya ya? Nggak ada passwordnya. Teman-teman tolong bilangin ya. Ke WhatsApp nggak ada passwordnya. Langsung masuk aja. Habis itu sudah materialitas sudah, risiko audit sudah, kita langsung menilai risiko ya teman-teman ya. Menilai risiko. Nah, risiko ini kita dapatnya dari mana sih? Dapatnya dari sini teman-teman, dari pemahaman entitas dan bisnis ya. Nah, pemahaman dan entitas dan bisnis ini memiliki beberapa macam. Sebenarnya itu ada banyak, tapi aku cuma ambil 3 doang ya, 3 contoh ya. Jadi yang pertama contohnya itu kayak ini, apa namanya, rencana dan strategi bisnis, ya kan? Nah, ketika auditor sudah mengetahui atau memahami rencana dan strategi bisnis, berarti nanti auditor juga bisa menilai risiko-risiko bisnis yang memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan gitu ya. Contohnya kayak gimana? Jadi misalnya gini, berarti kalau misalkan udah paham sama udah paham risiko dan paham rencana dan strategi bisnis perusahaan kan berarti kan auditor tahu tuh apa yang ingin dilakukan ke depannya, ya kan? Termasuk dengan adanya apa namanya semacam pengembangan produk atau jasa. Nah kan pengembangan ini kan memiliki risiko kegagalan ya kan, entah itu rusak lah, entah itu gagal, entah itu apa cacat produksinya. Nah itu kita bisa kategorikan sebagai risiko bisnis. Nah, gimana caranya kok risiko bisnis bisa mempengaruhi laporan keuangan? Nah, risiko bisnis ini kalau misalkan kita lihat kan tadi kan gagal nih, cacat nih, berarti kan sebenarnya dia udah ngeluarin biaya banyak tuh, ya kan? Kalau misalkan jelek, ya berarti kan akan apa ya namanya? Ter perusahaan kan sebisa mungkin itu mempertahankan apa namanya? Mempertahankan reputasi kan. Artinya di apa namanya kegagalan dari produksi tersebut memiliki risiko di kualitas laporan keuangannya. Bisa aja ntar dia tipu-tipu gitu kan di laporan keuangannya gara-gara ada apa namanya gara-gara ada kegagalan produksi tapi dia mau mempertahankan akreditasi apa mempertahankan ininya apa namanya tadi lupa aku namanya apa sih namanya reputasinya ya gitu ya kira-kira ya. Habis itu udah. Itu tadi satu, rencana dan strategi bisnis. Yang kedua, kebijakan akuntansi. Nah, kebijakan akuntansi ini yang terutama untuk apa namanya? Kebijakan untuk transaksi yang bersifat kompleks di sini ya kan. Habis itu udah kebijakan akuntansi, yang terakhir itu ada apa namanya? Ada ini apa namanya? Operasi entitas di situ. Misalkan entitas ini bergerak dalam bidang apa, habis itu pendapatannya dapat dari mana, sumber dananya dari mana, struktur utangnya gimana, struktur sahamnya gimana, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari ketiga hal tersebut, gimana sih kita cara dapetinnya? Caranya ada dua, ada prosedurnya di sini. Ada keterangan manajemen, kita ntar akan meminta keterangan kepada manajemen dan personel, gitu ya. Nah, misalkan tadi yang pertama nih, tadi apa yang pertama tuh? Rencana dan strategi bisnis ya.
Berarti ntar kita meminta keterangan kepada manajemen atau CEO lah, apa terserah siapa yang paham tentang rencana dan strategi bisnis, ya kan? Nah, habis itu nanti kita perkuat lagi dengan apa? Dengan melakukan observasi dan inspeksi di sini ya. Nah, observasi dan inspeksi ini akan memperkuat pemahaman entitas dan bisnis bagi auditor. Jadi kalau tadi kita udah minta keterangan terhadap manajemen atau CEO terkait dengan rencana dan strategi bisnis, berarti nanti kita akan memperkuat lagi dengan menginspeksi dokumen-dokumen. Kita akan menginspeksi ya teman-teman ya, menginspeksi dokumen-dokumen yang terkait dengan rencana dan strategi bisnis ya. Suaranya kecepatan kan? Gak apa-apa kan segini? Oke. Habis itu ya, tadi yang kedua berarti kebijakan akuntansi gitu ya. Berarti nanti kebijakan akuntansi kita akan meminta keterangan kepada siapa? Kepada personel yang ngurusin pencatatan akuntansi. Berarti ya mungkin bagian akuntansi lah istilahnya lah ya. Kita akan memintakan kepada bagian akuntansi. Nanti kita akan meminta dengan memperkuat pemahaman kita akan melakukan inspeksi juga. Inspeksi terhadap apa? Terhadap dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh personel tersebut, gitu kan. Habis itu tadi, selanjutnya ada operasi entitas ya. Tadi ada apa namanya? Berarti operasi entitas ya udah nanya aja kepada manajemen lagi, ya. Nanya kepada manajemen lagi. Habis itu dengan memperkuatnya gimana caranya kita bisa langsung observasi, ngeliat langsung, oh ternyata gini, ininya bisnisnya kayak gini, habis itu apalagi misalkan ya lain-lain lah, pokoknya yang paling jelas itu ntar kita melakukan observasi, kita ngeliat-ngeliat proses bisnisnya gimana gitu ya. Lanjut, habis itu kita sudah memahami entitas dan bisnisnya, langkah selanjutnya kita akan melakukan prosedur analitis, ya kan. Nah, prosedur analitis ini berarti ntar kita akan mendapatkan beberapa informasi terkait adanya akun-akun yang bersifat, ada akun-akun yang ada apa namanya perbedaan yang signifikan, adanya kenaikan atau penurunan yang signifikan, habis itu adanya muncul-muncul akun yang tidak wajar, habis itu sama adanya rasio keuangan yang berbeda jauh dari rasio industri sejenisnya, gitu ya. Udah nih, habis itu kita sudah melakukan prosedur analitis sama pemahaman entitas dan bisnis. Langkah selanjutnya kita baru mulai menilai risiko salah saji material atau risk of material misstatement ya. Nah, risk of material misstatement ini kita bagi menjadi dua ya teman-teman ya. Ada tingkat laporan keuangan sama tingkat asersi. Jadi yang bisa membedakan adalah kalau tingkat laporan keuangan berarti ntar risikonya itu memiliki dampak yang pervasif kepada seluruh asersi ya kan. Asersi itu kan ada tiga tuh, ada presentation and disclosure, balance sheet sama transaction kan. Nah, kalau tingkat laporan keuangan ini akan berpengaruh secara pervasif kepada semuanya, jadi nyamber semua ya dampaknya. Misalkan kayak kalau tingkat laporan keuangan itu adanya potensi memanipulasi data keuangan. Nah, ya udah berarti kalau memanipulasi data keuangan kan nyamber semua nih ke tingkat asersi transaction habis itu balance sheet sama presentation and disclosure-nya kena semua. Jadi kita bisa kategorikan sebagai tingkat laporan keuangan gitu ya. Habis itu untuk yang asersi ya udah berarti kalau asersi ya cuma berpengaruh kepada beberapa asersi. Misalkan adanya barang yang kecolong, barang inventory ya kan. Habis itu ada barang yang rusak, habis itu dan lain-lainnya. Nah, itu kita bisa kategorikan sebagai tingkat asersi karena cuma berpengaruh kepada inventory doang. Gitu ya. Baru pada inventory doang, habis itu ya cuma paling kalau pencurian cuma ini doang ya, occurrence or resistance. Jadi cuma satu doang dampak asersinya. Oke, lanjut. Risk of material misstatement, tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi, dua-duanya itu punya inherent risk ya. Inherent risk berarti risiko yang melekat gitu kan. Risiko inherent risk ini sumbernya itu ada dua, teman-teman. Ada risiko bisnis sama risiko fraud di sini ya kan. Nah, risiko bisnis sama risiko fraud ini yang membedakan adalah kalau fraud ini ada unsur kesengajaan. Kalau bisnis itu enggak gitu loh.
Nah, kayak fraud tadi itu yang pencurian apa namanya? Inventory. Nah, itu namanya fraud itu. Bukan risiko bisnis. Kalau risiko bisnis itu yang nggak sengaja, contohnya kayak kesalahan penginputan, misalkan. Ya kayak gitu-gitulah risiko bisnis lah. Nah, habis itu setelah kita mengidentifikasi inherent risk, berarti harusnya kan perusahaan punya cara untuk menangkal atau menanggulangi inherent risk tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita menerapkan dengan cara perusahaan menerapkan internal control di sini ya. Nah, internal control ini di tahap penilaian risiko kita hanya menilai ya teman-teman ya. Kita hanya memahami ya. Kita bukan menilai. Kalau menilai ntar pas bagian test of control itu menilai namanya. Kalau internal control, kalau ini di tahap yang penilaian risiko ini cuma untuk memahaminya aja ya. Berarti kita akan memahami internal control dengan cara gimana kita meminta keterangan kepada auditor sebelumnya, pada auditor internalnya terkait dengan keefektivitas penerapan internal control. Habis itu kita akan perkuat lagi dengan menginspeksi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan internal control. Misalkan dokumen apa tuh? Dokumen misalkan ini, apa namanya? Manualnya, manual internal controlnya, ya kan? Dan nih, habis itu kita memahami internal control, ya intinya nanti seberapa kuat sih internal controlnya untuk menangkal inherent risk. Ya, jadi artinya adalah internal control ini diibaratkan sebagai penyaringnya inherent risk ya. Ini penyaring titik-titik nih. Habis itu kita akan bisa setelah memahami internal control, kita bisa menilai control risk-nya. Control risk berarti kan artinya adalah risiko yang timbul setelah adanya penerapan internal control. Jadi, artinya adalah ketika internal control itu sudah diterapkan, apakah masih ada risiko-risiko yang timbul? Nah, itu nanti masuk ke control risk gitu ya. Habis itu, control risk sudah, inherent risk sudah, berarti kita risk of material statement sudah selesai. Oke. Yang terakhir dalam penilaian risiko adalah kita akan menentukan performance materiality atau materialitas di tingkat pelaksanaan. Gunanya apa? Gunanya untuk sebagai acuan untuk melakukan prosedur audit selanjutnya. Maksudnya prosedur audit selanjutnya itu bukan prosedur audit yang kita kenal ya, yang di program audit ya, tapi prosedur audit selanjutnya adalah tahap habis penilaian risiko. Gitu. Berarti dalam menghitung PM, dalam menentukan dalam menentukan performance materiality atau materialitas pelaksanaan, kita mempertimbangkan ada beberapa hal. Jadi ada apa namanya? Berdasarkan sudut pandang apa namanya? Lupa aku namanya itu. Sudut pandang apa ya? Oh, sudut pandang pengguna atau user. Sudut pandang pengguna. Habis itu nanti kita tambahkan dengan risk of material misstatement dan PDR di sini. PDR itu berarti apa? PDR itu kan plan detection risk, berarti artinya adalah risiko adanya salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor gitu kan. Nanti ini kita akan masukin semua ke dalam PM ini. Jadi RMM risiko salah saji material dan risiko adanya salah saji yang tidak terdeteksi ini menjadi pertimbangan tambahan untuk menentukan performance materiality, ya kan? Jadi kalau tadi kan si OM ini nih ya, OM sama specific materiality kan cuma cuma ini doang kan, cuma dari sudut pandang user kan. Tapi kalau performance materiality dia itu udah dari perspektif user, dia ditambahin lagi sama risk of material misstatement sama PDR-nya, ya kan? Artinya adalah performance materiality nanti pasti hasilnya akan di bawah overall materiality ya dong. Soalnya kita kan sudah input pertimbangan dari risk of material misstatement sama risiko salah satu yang tidak terdeteksi ini. Makanya pasti PM itu lebih
PM itu nanti akan kurang dari OM, nggak mungkin lebih dari OM, ya, gitu ya. Nah, makanya ini yang tadi aku jelasin itu bisa menjelaskan pengertian dari performance materiality itu sendiri, yang menyebutkan bahwa PM itu nantinya akan menjadi penyangga untuk salah satu yang tidak terdeteksi. Berarti ini refer to PR-nya, habis itu salah saji yang tidak terkoreksi oleh manajemen, berarti artinya adalah salah saji yang sudah ditemukan tapi tidak terkoreksi oleh manajemen, ini mengacu kepada RMM gitu ya. Tapi ini udah oke. Ada yang mau nanya sebelum lanjut? Mungkin kalau nanya langsung aja ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut. Kita penilaian risiko sudah, kita selanjutnya katakan respon risiko gitu kan. Nah, respon risiko itu ada uji substantif sama test of control yang tadi sudah saya sebutkan. Di situ, uji substantif ini dibagi lagi menjadi dua, ada pengujian rinci sama substantif analytical prosedur ya. Nah, substantif, Nah, pengujian rinci ini yang biasa kita kenal ada STOT sama TODB ya, teman-teman ya. Jadi kalau STOT sama TODB itu masuk ke dalam pengujian rinci dalam uji substantif gitu ya. Tadi kita sudah melihat risk of material statement sama PDR dan lain sebagainya. Oh ya teman-teman, sorry, tadi lupa nyampein. Tadi kenapa bisa dapat PDR? Tadi kan teman-teman kan tahu kan rumusnya PDR gimana? Karena kita sudah mengidentifikasi risiko audit dan risk of material statement, berarti kita bisa rumusin aja yang biasa teman-teman kenal. Yang AAR dibagi sama RMM. Gitu kan? Atau kalau mau di breakdown lagi, berarti IR kali CR gitu ya. AR per IR kali CR menghasilkan PDR atau Plan Detection Risk gitu ya teman-teman ya. Mungkin ntar kalau ada yang mau menanyakan kenapa atau muncul PDR ya dari sini gitu loh. Dari AR sama RMM gitu ya. Maka muncullah PDR gitu. PDR ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan PM yang akan digunakan untuk prosedur audit selanjutnya. Nah, sini maksudnya prosedur audit selanjutnya. Gitu ya. Habis itu udah, habis itu kita akan melakukan uji substantif sini teman-teman ya. Uji substantif yang tentunya kita kan juga punya perencanaan dulu kan. Masa ya langsung uji substantif kan aneh. Habis itu dengan perencanaan ini kita akan menyusun prosedur auditnya. Nah, prosedur audit ini kita akan membagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Ada sifatnya gimana? Kalau sifatnya berarti kita entah mau melakukan konfirmasi kah, mau ngelakuin rekalkulasi, reperformance, habis itu tracing, vouching, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk dalam kategori sifat prosedur audit. Itu ya, habis itu saatnya kapan? Saatnya akhir akhir tahun sama interim. Oke, yang terakhir ada luas sampel, ya kan? Tadi kan kita di sini, ini belum aku ganti panahnya. Tadi kan kita kan sudah menilai RMM tuh, ya kan? Menilai RMM termasuk sudah memahami internal kontrol, ya kan? Nah, ketika kita sudah paham internal kontrol dan kita menilai bahwa IC-nya itu baik, berarti kan kita harus ngetes dulu nih, apakah benar-benar baik apa enggak. Berarti kita harus melakukan test of control dulu. Berarti test of control kita akan menilai internal kontrolnya. Beda kalau yang tadi itu kan kita memahami. Yang sekarang kita menilai internal kontrol dengan test of control gitu ya. Nah, test of control ini memiliki pengaruh terhadap luas sampel ya kan. Kalau misalkan test of controlnya oke, dan dikatakan baik, berarti luas sampelnya bisa kita kurangin gitu ya. Selanjutnya, ketika sudah menyusun perencanaannya dalam uji substantif, kita akan mengimplementasikannya. Nah, mengimplementasikannya dengan melakukan dokumentasi yang biasa kita kenal ada kertas kerja utama sama kertas kerja pembantu ya.
kita udah masuk dokumentasi, berarti kertas kerja utama sama kertas kerja pembantu. Nanti teman-teman kalau ngerjain soal wajib tuh bikin kakak pembantu sama kakak utama. Kalau nggak ada ya salah ininya. Soalnya kakak utama sama kakak pembantu itu termasuk dalam dokumentasi ketika kita melakukan uji substantif dalam merespon risiko. Itu ya. Habis itu sudah dokumentasi, respon risiko sudah selesai, kita nyampe ke tahap pelaporannya, ya kan? Pelaporan di sini kita akan mengevaluasi bukti audit yang sudah kita temukan, ya kan? Apakah perlu ditambah atau tidak, ya kan? Kalau misalkan tidak, kita langsung bisa membandingkan salah saji dan tingkat materialitas. Nah, teman-teman ini untuk yang pembandingan salah saji dan tingkat materialitas ini materialitas overall materiality ya. Overall materiality kan tadi kan tingkat materialitas di laporan keuangan. Jadi yang dipakai itu COM-nya bukan PM. Kalau PM itu dipakai pas di sini, pas kita melakukan uji substantif. Tapi ketika kita mau menentukan opini, kita harus membandingkannya dengan overall materiality ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nanti kita bandingkan, langsung kita rumuskan opini yang seperti kita kenal. Ada wajah tanpa pengecualian, WDP, TW, sama TMP. Nah, ketiga ini termasuk dalam modifikasi terhadap opini. Nah, apa aja sih yang termasuk dalam modifikasi terhadap opini? Nah, modifikasi terhadap opini itu timbul akibat ketika auditor itu tidak memiliki, yang pertama ya, auditor tidak memiliki bukti yang cukup dan tepat, kan? Yang kedua, auditor sudah memiliki bukti yang cukup, tetapi salah sajinya ini melebihi dari tingkat materialitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Tuh, jadi ada dua, teman-teman. Nah, apa yang bisa mengklasifikasikan dari kedua sifat ini menjadi WDP, TW, sama TMP, nanti kita lihat seberapa pervasif atau tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat sifat-sifat yang tadi aku sebutin. Nih, secara lengkapnya gini, ya kan? Nih, sifat atau hal-hal yang menyebabkan modifikasi opini, ya teman-teman yang tadi aku sebutin. Di sini ada ketidakmampuan untuk memperoleh bukti, habis itu sama laporan keuangan mengandung salah saji material, ya kan? Tadi ada dua kan, dokter sebutin dua. Nah, untuk mengklasifikasikannya apakah termasuk WDP, TW atau TMP tergantung seberapa pervasif atau tidaknya di sini ya. Berarti kalau misalkan ini tidak pervasif, berarti kita bisa kategorikan sebagai WDP ya teman-teman ya, dua-duanya ya. Jadi kalau WDP itu entah itu ketidakcukupan bukti maupun adanya bukti tapi salah sajinya material tapi tidak pervasif, nanti kita bisa kategorikan sebagai WDP. Nah, kalau tidak wajar ya berarti auditor udah punya cukup bukti tapi salah sajinya material dan bersifat pervasif. Jadi bisa nyamber kemana-mana ya. Ini tidak wajar. Habis itu kalau misalkan bukti auditnya tidak cukup dan dianggap pervasif, berarti kita bisa kategorikan sebagai tidak menyatakan pendapat atau disclaimer gitu ya teman-teman ya. Udah selesai. Gimana? Dia mau nanya? Dia mau nanya nggak? Lanjut. Halo. Oh ya silakan nanya. Mau nanya. Silakan. Kan ada yang WTP tapi modifikasian kata-kata itu gimana? Nah itu aku belum terlalu paham yang itu. Tahu nggak? Soalnya aku kalau yang di mana, Oh iya. yang setauku yang di SA 705 itu yang tadi ketiganya, tapi setauku juga ada bener-bener tadi yang apa, yang WTP tapi ada modifikasinya, tapi aku belum terlalu mendalaminya. Yang penting yang ini sih, yang 4 ini. Ntar mungkin kamu bisa nambahin sendiri. Lanjut ya. Aku lupa itu yang WTP apa dengan modifikasian itu syaratnya apa tuh aku lupa. Tapi yang aku ingat yang ini, yang WDP, TW sama TMP, yang di SA 705. Sebenarnya TSA 705 juga menjelaskan sih
yang apa namanya WTP dengan modifikasi. Jadi ada 5 ya ininya klasifikasinya. Oke ya, lanjut. Habis itu kita akan lebih mendalami tentang asersi-asersi manajemen ya teman-teman ya. Ini yang kita gunakan dalam menyusun program audit yang nantinya akan sebagai acuan untuk melaksanakan uji substantif ya. Jadi ada 3 seperti biasa, asersi itu dibagi menjadi 3, jadi ada transaction and event, habis itu balances and presentation and disclosure ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bedanya ya, kalau transaction and event ya berarti di lingkupnya lingkup jurnal gitu ya teman-teman ya. Lingkup jurnal ya berarti ya kayak misalkan mau beli inventory ya inventory pada AP gitu kan. Nanti kita uji asersinya occurrence, gimana nih buktinya ada apa enggak. Maksudnya ini jurnalnya ini fiktif apa enggak. Nanti kan kita lihat tuh dokumen-dokumen yang terkait, misalkan invoice pembeliannya. Habis itu apalagi banyak lah pokoknya. Nah itu termasuk dalam ranah transaction and event. Nah kalau account balances itu lebih kepada apa namanya total total ini apa namanya tot balances ya balance yang ada di buku besar atau enggak yang ada di neraca ya kan. Jadi biasanya lingkupnya tuh di situ. Biasanya nanti kita lebih ngecek kepada apa namanya buku besarnya di sini. Nah, tapi kan sama aja ya. Maksudnya kita mau ngecek transaction and event maupun balance kan ya ujung-ujungnya sama-sama kita ngecekin ini kan, ngecekin invoice kan, ngecekin bukti kan. Nah, makanya di SA itu yang aku baca, auditor itu boleh tuh menggabungkan antara asersi transaction and event sama balances itu digabung menjadi satu ininya. Apa namanya? Prosedur auditnya. Nah, habis itu ada assertion of about assertion presentation and disclosure-nya. Ya udah nanti ada occurrence right and obligation, misalkan ada apa namanya biasanya itu kalau presentation and disclosure itu berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan di CKLK, misalkan adanya apa namanya oh iya kebijakan akuntansi yang belum dicatat misalkan, nah itu kan harus diungkapkan di situ kan, soalnya kalau misalkan nggak ada kebijakan akuntansi yang melandasi kan aneh jadinya kan, misalkan kebijakan dalam mengklasifikasikan antara biaya yang dimasukkan kapitalisasi atau enggak itu kan harus dicantumkan di situ, kita harus punya kebijakannya gitu gitulah istilahnya lah, presentation and disclosure lah. Terus itu kayak ada barang konsinyasi lah, barang leasing lah, itu kan harus diungkapkan di laporan keuangan. Nah, untuk di Apple Blossom-nya sendiri, kita pakai yang langsung tiga-tiganya. Jadi kita langsung pakai yang transaction, balances, and presentation and disclosure. Jadi yang kita kenal ada existence and occurrence, pseudo completeness, valuation or location, return obligation, sama yang terakhir presentation and disclosure. Oke, lanjut. Lengkapnya kayak gini teman-teman. Jadi ada sifat prosedur auditnya di sini ya. Jadi ini pokoknya ini bisa membantu teman-teman kalau misalkan ada soal untuk nyusun prosedur audit, ya kan? Nyusun prosedur audit ya, tapi kan online sih maksudnya kuis apa namanya bisa sih. Jadi bisa lihat, tapi nggak apa-apa lah, dipelajari aja. Jadi caranya gimana nentuinnya? Kita kan kalau mau menyusun prosedur audit, kita harus melihat ininya dulu, asersi-asersinya dulu ya teman-teman ya. Berarti ntar kalau misalkan occurrence or existent, kita bisa melakukan konfirmasi. Jadi ada konfirmasi negatif sama konfirmasi positif. Kalau konfirmasi positif itu berarti apa namanya pelanggan itu, sorry, pelanggan ya. Apa namanya pembeli ya namanya pelanggan ya samalah. Pelanggan itu mau nggak mau tuh harus jawab. Maksudnya balance-nya itu misalkan ya balance di surat konfirmasinya itu sama atau tidak sama, dia itu harus jawab. Kalau bedanya kalau yang di surat konfirmasi negatif ya dia nggak wajib jawab, kalau dia nggak usah jawab kalau misalkan saldonya sudah sama. Biasanya untuk yang saldo yang untuk saldo yang bernilai material atau yang besar itu biasanya itu dilakukan konfirmasi positif gitu ya. Habis itu kita bisa melakukan inquiry. Habis inquiry itu berarti kita melakukan wawancara kepada siapa? Kepada pihak manajemen atau kebagian akuntansi terkait dengan informasi-informasi yang terkait dengan occurrence or existence. Oh iya, belum jelasin ya occurrence ya. Occurrence itu apa ya?
Occurrence itu berarti kita akan memastikan bahwa transaksi atau balance-nya itu sudah oh, memang benar-benar terjadi ya teman-teman ya. Maksudnya adalah dia ini kan memiliki, kalau misalkan kita tadi lihat ini ya, lihat definisinya, memang benar-benar terjadi, berarti kan lebih identik dengan apa teman-teman? Dengan identik dengan akun yang berpotensi overstate, ya nggak? Iya dong. Kayak misalkan akun sales gitu kan. Akun sales kan berarti dia itu berpotensi lebih ditinggi-tinggikan, ya nggak? Kalau ditinggi-tinggikan ya berarti berpotensi overstate gitu kan. Ketika overstate berarti yang pasti yang dipertanyakan itu asersi occurrence or existence-nya dulu pasti ya kan. Nantinya kita akan ngecek nih ada nggak sih dokumen-dokumen yang menyertainya. Maksudnya kalau misalkan nggak ada dokumen yang melandasi berarti kan artinya adanya sales yang fiktif dong artinya ya kan. Nah itu yang dimaksud dengan occurrence or existence gitu ya. Nah, gimana caranya? Tadi kan kita sudah inquiry, confirmation sudah, habis itu kita melakukan documentation atau vouching ya namanya. Ya kalau vouching ya dari, kalau nama juga vouch berarti voucher kan. Berarti voucher ini buku besar atau jurnal ya. Berarti kita akan melakukan vouching, berarti kita ke voucher gini ya. Berarti kan artinya kita nyari nih, nyari apa namanya? Jurnal. Oh, gimana ya? Kita nyari dokumen atau voucher yang melandasi jurnal atau saldo-saldo di tiap balance-nya. Bener apa enggak sih? Ya, kalau misalkan balance apa? Kalau kita cari kok vouchernya nggak ada, ya berarti ini bisa dipastikan fiktif gitu kan. Nah, makanya ini yang disebut dengan vouch di sini atau vouching, sama aja lah. Itu ya teman-teman ya. Lanjut, kita melakukan physical examination seperti biasa, uji fisik, uji perhitungan fisik di PPE, cash, dan inventory biasanya. Biasanya ya. Di situ kita lakukan completeness. Ya udah, berarti kalau completeness berarti artinya kita memastikan bahwa apa namanya? Transaksi atau balance itu sudah dimasukkan semua ke dalam buku besar atau sudah cantumkan semua ke jurnal. Jadi biar gampangnya itu completeness itu lebih identik dengan akun yang berpotensi understate gitu ya teman-teman ya. Berarti kayak akun apa coba yang understate ya, expand ya, sama liabilitas gitu ya. Ya ini kan biasanya kan dihilang-hilangin nih, berpotensi diturun-turunin ya kan, biar mempercantik laporan keuangan tuh. Nah, maka dari itu kita harus ngecek nih, kita dokumen-dokumennya itu ada nggak sih transaksi atau balance yang dihilangkan. Nah, itu untuk uji completeness. Caranya gimana? Kita juga bisa konfirmasi sama kayak yang ini. Habis inquiry juga sama, tapi yang membedakan adalah trace gitu ya. Kalau trace berarti gimana? Kembali kan ada berarti dari voucher ke buku besar atau jurnal gini kan. Berarti artinya kita itu ngeliat dulu nih vouchernya gimana, voucher-voucher pembeliannya gimana. Habis itu kita lihat ada nggak yang belum tercantumkan di sini, ya kan? Ya kalau misalkan vouchernya ada tapi di balance nggak ada, berarti kan artinya ada yang dihilangin nih antara di jurnal sama di buku besarnya. Nah itu kira-kira untuk melakukan tracing, gitu ya. Habis itu valuation or allocation, kita juga bisa melakukan rekalkulasi terhadap apa? Terhadap perhitungan harga ya teman-teman ya. Nah ini kalau valuation or allocation ini kayaknya cenderung banyak nih. Jadi nilai ya teman-teman. Valuation or allocation itu kalau di kelas transaksi itu dia itu ada akurasi nih. Ada akurasi di perhitungan, mungkin ini di perhitungan jurnal ya. Pas ngejurnal akurasinya oke apa enggak. Habis itu kalau ngejurnalnya udah oke, berarti kita lihat dulu klasifikasinya. Bener nggak apa namanya jurnalnya misalkan kayak gini harusnya inventory pada AP tapi kok malah
tapi kok malah expand pada AP gitu kan, itu kan salah berarti klasifikasinya. Nah, kita harus ngelihat klasifikasinya juga di sini. Habis itu kalau di jurnal lagi kita juga bisa lihat cut off-nya teman-teman ya. Cut off-nya. Cut off-nya berarti ya kayak misalkan pelunasan gitu kan, pelunasan setelah tanggal neraca atau subsequent cash payment di akun apa sih namanya lupa, subsequent cash payment. Oh, pas di ini di akun payable itu kita lihat tuh pelunasan setelah tanggal neraca. Nah, ya, apakah dilunasi sebelum tanggal neraca atau sesudah tanggal neraca. Berarti kan tuh berkaitan dengan transaction and event kan, atau gampangnya adalah kita lihat aja jurnalnya gitu kan. Nah, bisa ya. Habis itu yang account balances berarti kalau account balances sih lebih ke buku besarnya sih ya. Buku besar ada kan ada perkalian-perkalian tuh gini-gini kan. Ini kali ini hasilnya ini gitu. Nah, itu namanya valuation or allocation kira-kira kayak gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa melakukan rekalkulasi perhitungan satuan harga atau kita bisa melakukan reperformance. Nah, kalau reperformance ini berarti kita menyusun ulang. Contoh yang paling gampang adalah kita menyusun ulang schedule piutang atau aging schedule ya. Habis itu documentation atau examine, kita examine dokumen-dokumen yang berkaitan dengan cut off-nya ini. Di sini seringnya sih kalau ada soal biasanya ada ini sih dokumen-dokumen yang cut off gitu biasanya. Terutama untuk AP sama sales itu pasti ada yang ini. Nah, jadi valuation or allocation ini bisa disebabkan oleh dua-duanya ya, teman-teman ya. Nah, bisa dari rate obligation, kita bisa mengexamine tentang kepemilikan barangnya sama presentation and disclosure. Jadi udah dicantumkan semua nggak ininya penyajian dan disclosure-nya gimana ininya di laporan keuangan. Nah, teman-teman kalau misalkan di soal itu biasanya di ASERS itu nggak bakal dilakuin semuanya. Biasanya yang dilakuin ya kalau nggak occurrence valuation or allocation, kalau nggak ini completeness sama valuation or allocation, paling dua ini doang. Nggak mungkin nih. Kalau misalkan uji ASERS semua kan lama banget tuh, pasti orang waktu cuma 2,5 jam kok. Ya enggak? Ya, ntar teman-teman kalau misalnya lihat soal, kita lihat dulu akun-akun yang berpotensinya dulu. Misalkan mau sales kan, mau sales berarti overstate. Oh oke, berarti overstate kita akan lihat dulu nih, konfirmasi dulu kita. Ya kan? Kita konfirmasi, oh ternyata ada perbedaan. Ada perbedaan, kan kalau ada perbedaan kan berarti kan kita nggak tahu tuh siapa yang benar siapa yang salah gitu kan intinya. Berarti kita harus menelusuri, melihat dokumen-dokumen yang melandasi dari konfirmasi. Misalkan ternyata emang ada informasi dari manajemen bahwa adanya salah hitung, misalkan. Terus itu mungkin lagi kita akan mengecek dokumen cut off-nya. Karena misalkan ngakunya siapa namanya? Si pelanggannya sudah bayar, tapi pas kita lihat, wah pembayarannya pas tahun depan nih, pas tanggal 1 Januari. Berarti kan nggak masuk dong harusnya. Nah, itu kira-kira ya teman-teman ya. Habis itu mungkin ada completeness-nya, habis itu buat AP, habis itu PPE, habis itu inventory, berarti occurrence or existence-nya gitu-gitu aja lah. Lanjut ya. Berarti udah selesai dong. Gimana, ada mau nanya nggak? Ada mau nanya sebelum mulai? Masuk langsung ya, langsung PPE ya. Udah selesai nih. Cepet kan? Berapa menit sih? Jam berapa? Berarti kita langsung PPE ya teman-teman ya. Oh iya, PPE sini. Ya teman-teman, sebentar ya. Gimana game? Nanya. Halo, ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Ntar ya teman-teman, istirahat 5 menit dulu ya. Mau ke toilet dulu.
Ya, ntar dikasih kok PPT-nya kok, santai aja. Lanjut ya. Kalau capek. PPE ya. Kayaknya cuma nyampe PPE doang deh nih. Kayaknya nggak cukup. Apa ya? PPE, 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 PPE. Oke teman-teman, masih ke sharing ya? Microsoft masih ke share apa ya? Lanjut teman-teman. Jadi di sini, jadi aku jelasin ya nih cara implementasi tadi, teori-teori tadi. Jadi kalau kita lihat tadi kan di sini ada informasi terkait dengan apa nih? Terkait dengan kebijakan akuntansi ya teman-teman ya. Tadi kebijakan akuntansi di bagian mana tuh? Di bagian ini ya. Di bagian apa namanya? Apa namanya? Kok strategi dan ini sih? Apa namanya itu? Entitas dan bisnis ya, pemahaman entitas dan bisnis. Nah, itu termasuk dengan kita memahami kebijakan akuntansi. Nah, ini kita akan memahami kebijakan akuntansinya dulu. Ntar kalau misalkan kita nggak baca ininya, ntar salah, ntar teman-teman. Jadi kita lihat di sini useful life-nya, oke, untuk building, untuk bangunan itu 30 tahun, untuk machinery dan equipment itu 20 tahun, habis itu 4 tahun untuk automotive equipment, oke, sama furniture sama fixturnya ya, 20 tahun. Oke, ini informasi yang sudah kita dapatkan terkait dengan depresiasinya ya. Habis itu kita ngeliat dulu nih. Oh, oke. Also discuss the meeting was among depreciation to take in here. Oke, berarti di sini ya, di sini tuh kebijakan Apple Blossom ini kita lihat di sini ternyata memang dia itu mengambil kebijakan untuk mengakui setengah tahun depresiasinya. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan gini, apa namanya? Ada pembelian aset ya kan. Nah, pembelian aset itu kan biasanya kan nggak selalu di Januari kan. Pasti ya tengah-tengah lah, maksudnya ya paling di Maret, April, apa Oktober, apa dan lain-lainnya. Biasanya kan kalau kita mau ngitung depresiasi di tahun pertama kan kita bagi tuh per bulan. Jadi misalkan kalau di Oktober, November, Desember, misalkan 2 bulan ya, 2 bulan apa 3 bulan ya, berarti 3/12 kan kita ngitung depresiasinya kan. Tapi kalau yang di Apple Blossom itu mau dia munculnya kapan kayak mau munculnya Februari, mau munculnya Oktober, mau November, mau tengah tahun, itu tetap dihitung setengahnya ya, tetap dihitung kalau depresiasi tinggal setengah dikali tarif depresiasinya. Pokoknya gitu aja kalau yang di Apple Blossom. Ini ada informasinya di sini nih, teman-teman ya. Habis itu, oke, 1/2 year of depreciation in year acquired, oke. Berarti pas ada apa namanya perolehannya kita akan mendepresiasikan di tahun pertama dengan setengah. Nah, berarti impact-nya apa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika adanya penjualan atau adanya apa namanya penghapusan aset, nanti pas di tahun nih ya, one half year depreciation in year of disposal. Oke, berarti artinya adalah ketika kita ingin menghapus atau menjual di tahun yang bersangkutan, berarti kan kita kan harus ngejurnal depresiasinya dulu kan. Berarti kan depreciation expense pada accumulated depreciation. Habis itu baru ntar kita jual ininya kan. Entah itu gain apa loss ya kan. Nah, di sini kita yang pas ngitung depreciation expense pada accum depreciation-nya, nanti kita akan ngitungnya setengahnya. Jadi nggak ini ya, jadi kita nggak ngitung apa namanya per bulannya ya, misalkan dijualnya itu Januari, dijualnya itu Maret, berarti 3/12 per berapa gitu, enggak, langsung 6/12 langsung. Soalnya gara-gara dia itu di awal tahun emang langsung ngakuin setengah tahun. Ya berarti pas lagi dihapusin, kita juga harus mengakui setengah tahun, gitu ya. Yuk. Yuk. Habis itu tadi kita udah membahas apa namanya bisnis dan industrinya, kita akan menilai RMM-nya. Berarti kalau teman-teman dipikir-pikir, inherent risk-nya kan pasti banyak tuh. Apa aja coba? Adanya pembelian aset fiktif, misalkan berarti terkait dengan existence or occurrence. Oke, habis itu ada potensi penghapusan aset yang tidak tercatat, completeness, berarti ya. Habis itu adanya lagi nih, adanya biaya setelah perolehan yang tidak dikapitalisasi, completeness ya kan.
Habis itu adanya potensi salah hitung beban depresiasi atau yang berkaitan dengan valuation or allocation-nya. Nah, sebenarnya sih banyak sih inherent risk yang bisa diidentifikasi, tapi aku cuma ini doang ya cepet. Ya, ntar teman-teman bisa namain sendiri lah. Habis itu dari inherent risk ini gimana perusahaan menanggapinya? Maksudnya gimana cara perusahaan menanggulanginya? Pastinya kan dengan cara internal control kan. Nah, kita akan memahami internal control terkait dengan aset tetap ini dengan cara gimana? Dengan cara kita melihat internal control questionnaire-nya di sini. Nih, ini di halaman berapa aku lupa pokoknya. Tadi berarti our purchase of vaccination proportion aging berarti dia itu untuk purchase or all purchase approve. Berarti dia ada di apa namanya ada approve ya, ada approval dari BOD-nya ya, purchase agent. Oke, berarti tadi untuk yang asersi ini ya, asersi pembelian adanya pembelian aset, adanya potensi pembelian aset fiktif kayaknya nggak ada ya. Soalnya di sini dia sudah menangkal inherent risk-nya tadi secara bagus nih. Kita bisa lihat nih, yes, yes ya. Oke, berarti yang ini clear ya. Nah, habis itu penghapusan aset yang tidak tercatat. Oke, kita lihat lagi. All retirements authorized by a responsible official. Berarti bilangnya yes. Berarti oke, ada ininya ya. Ada penanggung jawabnya ya, diotorisasi ya. Selanjutnya, our procedure assure that all retirement are recorded. Oke, berarti semua retirement, semua penghapusan aset itu dicatat dengan baik dan diotorisasi. Berarti oke semua ya teman-teman ya. Jadi untuk yang ini mungkin risikonya kecil nih. Nggak ada nih. Risikonya kecil ya. Habis itu potensi adanya biaya biaya setelah perolehan yang tidak dikapitalisasi, kita lihat di sini gimana cara auditor menangkalnya. Coba ya kita lihat nomor 3 ya. Dasar company. Oke, berarti nomor 3 ini ternyata mereka itu nggak memiliki kebijakan ya teman-teman ya. Nah ini kita akan menjadi pertanyaan nih. Berarti ntar mungkin pas kita lagi klasifikasi antara revenue expenditure sama capital expenditure mungkin agak lebih kesulitan. Soalnya dia itu nggak punya kebijakan untuk apa-apa aja yang bisa dikapitalisasi. Ya kan kalau teman-teman tahu kan kalau misalkan batas kapitalisasi minimum service tuh 5.000. Nah kayak gitu-gitu di sini tuh nggak ada Devel Blossom. Jadi mungkin ntar agak lebih sulit ya. Berarti tadi kan kita sudah mengidentifikasi IR dan memahami internal control ya kan. Nah, dengan itu kita juga bisa menilai control risk-nya. Berarti control risk-nya tadi masih ada itu ya. Apa namanya? Adanya potensi ini ya di sini teman-teman ya. Nah, tadi walaupun di sini udah ada penanggulangannya, tidak serta-merta itu menghilangkan risikonya. Risiko itu pasti tetap ada, teman-teman ya. Walaupun itu kecil tapi tetap ada. Nah, maka dari itu kita harus melakukan uji substantif dan berhubung ini soalnya dikit ya kita langsung sikat semua aja. Oke. Langsung ya ke soalnya teman-teman. Coba yang ini aja apa namanya sekalian dikerjain ya. Nih, taruh ya aku share dulu yang mana ya? Share konten. Bentar ya. Preview. Udah kelihatan ya perbelasannya ya. Oke, lanjut. Oke, di sini ada leasing ya nih. Ini ada leasing, ntar kita bahas satu. Oke, sebentar ya. Ini ya, bener ya. Oke. Mana nih? Annotate. Oke, kita bisa nulis di sini. Ya teman-teman, jadi di sini ada ininya, apa namanya, bukti pengeluarannya ya teman-teman ya. Nanti ini yang kita bisa sebut dengan voucher ya, teman-teman ya. Ya, ini ada vouchernya. Habis itu di sini dia itu ternyata memang kalau kita lihat itu dia itu memisahkan buku besarnya. Jadi dia itu nggak gabungin buku besarnya menjadi satu ya. Jadi kayak dia itu misah-misahin antara edition dengan retirement-nya ya. Dengan retirement-nya di sini ya. Dengan retirement nih. Ini kan retirement nih. Berarti retirement sama edition-nya itu sama dia tuh dipisah ya. Kalau aku sih ntar kerjainnya bakal aku gabung edition sama retirement-nya biar gampang lihatnya.
soalnya ntar bakal agak ribet ininya. Habis itu ada biaya yang, oh sorry, ini depreciation computation ya teman-teman ya. Jadi depreciation computation, oh ya tadi ada inherent risk-nya ya. Inherent risk, depreciation computation, oh ya nih, adanya potensi salah hitung beban depresiasi, ini di internal control questionnaire juga nggak ada di sini, nggak tercantumkan. Jadi mungkin ada salah ya. Kita lihat salahnya di mana ya. Lanjut. Dan nih udah selesai. Terus itu sama, oh oke ini yang kapital ini ya, biaya setelah perolehan ya. Oke, langsung kita kerjain. Kita buka sheetnya. Ntar deh. Mana sih? Oh ini dia. Ada yang mau nanya dulu apa gimana? Lanjut ya. Share konten. Habis itu ini ya, kelihatan ya. Lanjut. Di sini aku udah bikin nih ya, kelihatan ya. Kalau kelihatan. Nih, ini ada list schedule-nya. Jadi kalau aku ya, mau moodku sendiri ya. Kalau moodku itu, oh, kalau menurutku ya, kalau di aset tetap ini, kalau aku bikin list schedule itu, nggak cuma yang berhubungan dengan aset doang, tapi aku juga mencantumkan apa-apa saja yang berkaitan, kayak misalkan list obligation di sini accrued interest, juga ada abased depreciation expense sama gain or loss sales of fixed assetnya, gitu ya. Habis itu juga aku udah nyiapin di sini ada FF-nya nih untuk buku pembantunya ya, buku besar pembantunya. Di sini jadi aku gabungin jadi satu nih teman-teman ya nih. Ini untuk yang saldo yang ini, yang 540, pokoknya yang ini nih, yang masih ada ini nih udah aku cocokin sama saldo per audit tahun lalu yang 2002 ya. Lanjut. Habis itu nih editionnya teman-teman, kita bisa cek sendiri. Lanjut ya. Berarti kita akan melakukan pengecekan. Nih ya. Di sini kita akan melihat nih. Oke, start equipment, item description. Ini aku langsung kopas dari Apple Blossom-nya ya. Nah, yang akan kita lakukan, kita akan mengeceknya ya. Yang pertama kita akan cek kalkulasinya. Ini udah oke ya kalkulasinya ya. 2 kali 11 kali 6 ya pasti 2322, 23,2. Coba kita tarik ya. Sama ya. Oh, ini gara-gara ada ini. Ada wrap text-nya. Tapi sama aja pasti. Berarti kita bisa notasiin ya. Dan aku ngambil notasinya pakai tick marknya pakai CO. Berarti calculation-nya sudah verified, sudah terverifikasi. Oke. Bentuk kali. Nah, oke ya. Calculation-nya sudah verified. Sekarang kita ngecek ke dokumen yang melandasinya. Berarti kita lihat vouchernya ya. Nih ya, ini kan voucher number nih. Voucher number nih teman-teman nih. Tinggal kita lihat aja, coba ya. Nih. Bentar nih. Mana tadi? Hilang. Oh, ini dia. Berarti tadi share annotate. Nah, tadi itu 540 ya. 540. Berarti ini ada ya. Ada, habis itu oke ada. Habis itu tadi 8 19 juga ada. Ini ya. Ini oke. Ini oke. Oke ya. Habis itu apa lagi? 830 sama 12 10 ya. Ini oke ya. Nah, ini nih aku bingung nih, kenapa dari 2.800 di sini. Tapi kalau menurutku sih ini nggak masalah, mungkin ada salah ketik kali ya. Soalnya ntar pas di input ke dalam kertas kerjanya, tetap pakai yang ini, dan totalnya sama per bukunya. Jadi mungkin ya aku masih agak ragu ya yang ini ya. Ya kita anggap aja nih bener lah. Oke ya, bisa lanjut 1210 8.400 di sini ya. 8.400 ya, oke ya. Totalnya ya. Ya udah, berarti oke semua nih. Berarti oke semua gitu ya. Oke, berarti kita bisa hapus ini. Hapus. Oke. Berarti kita sudah bisa mengatakan bahwa penambahan aset tetap ini sudah kita vouching dengan baik ya.
Berarti emang nggak ada apa namanya dokumen fiktif, nggak ada transaksi fiktif di sini ya. Oke, saya. Habis itu gimana caranya? Kita akan mentransfer ini ke dokumen FF-nya ya teman-teman ya. Ini aku masih ngerekam nggak sih? Masih ya? Oke, lanjut. Lanjut ya, tadi to start editionnya kita copasin aja langsung. Gak usah pakai lama. Ya, conveyor system, similar, complete conveyor system, mana nih? Ini ya, complete conveyor system 27600 gitu ya. Yo, habis itu kita lihat di sini ini ada retirement kan? Heavy duty selling noise. Berarti kalau yang di sini itu di 14 menit itu di dokumen F3 ya teman-teman. Kelihatan. Lanjut ya. Habis itu kita lihat di sini. Di sini ada date acquired-nya, ada date sold-nya. Oke. Kita yang paling utama kita ngecek dulu akumulasi depresiasinya teman-teman ya. Jadi date acquired-nya bulan 5 ya itu ya. Berarti 20 Mei ya. 20 Mei 97 ya. Dijualnya kapan? 8/20/03 ya. 8/20/03. Nah, bahasa Indonesia terus IPA anak. teman-teman mungkin di mute dulu teman-teman ya. Langsung ya. Habis itu nih ya, kan 2597 dan terjual pada tahun 2003. Coba kita urutin ya. Berarti 31/12/97 ya. Oke. Bisa kita tarik aja nih. 31/12/98. 19. Nah, sampai sini ya. Berarti ya. Nah, ini yang pas tanggal penjualannya. Ini ya. Oh, salah. Sorry. Nah, ini ya. Berarti sesuai ini tanggal pembeliannya, ini tanggal penghapusannya atau penjualannya ya. Berarti kalau kita lihat di sini tadi sesuai dengan kebijakannya. Sesuai dengan kebijakannya kalau di awal tahun itu pas di tahun pembelian kita akan mengakui setengah tahun kan? Bener kan? Setengah tahun kan? Ngapain sih kalau kasih nomor aja. Setengah tahun kan? Setengah tahun kan? Nah, berarti ntar tolong selanjutnya 1/1/1/1/1/1 sampai sini sampai 31/12/03 ini kan ada penjualan sini kan pas tanggal bulan 8. Kalau misalkan pakai cara biasa, pakai misalkan yang kayak kita biasa ngitung kan berarti kan harusnya kan 8/12 gini kan. Tapi karena emang kebijakannya kayak gini, pas ketika pembelian itu setengah tahun, pas penjualannya juga setengah tahun, berarti kita juga harus menghitungnya setengah tahun juga ya. Coba kalau kita hitung, kita sama aja tahunnya. Kita cek. Ternyata 8 tahun ya. Ini bentar ya 8 tahun. Oh, sorry. Sorry. Ini salah. Harusnya ini bukan di sini. Depresiasinya. Saya ini 0,5 di sini. Ini 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Koma. Apa yang salah ya? Udah sih, udah aman sih. Coba kalau kita kali rate-nya. Taruh. Kayaknya aku ada yang salah deh. Gimana ya? Oh iya, sorry. Ini, iya. Sorry. Ya. Sorry. Benar. 28/03. Oh ya, gini. Oke, sip. Masih. Berarti 05 gini ya. Kita total. Nah, di 6 tahun ya. 6 tahun nanti kita kalikan dengan cost sama depreciation rate-nya. Kita kali sini. Oke, berarti udah oke ya.
berarti untuk akumulasi depresiasi, berarti untuk apa namanya, sorry, akumulasi depresiasinya ini udah, kok jadi ini sih, masih depresiasi berarti udah oke ya, sama ini udah oke ya. Oke, tadi kalau misalkan nih ya, ini kan nggak ada dokumen yang melandasi kan, maksudnya ya harusnya kan kalau ada penjualan aset itu kan berarti kan ada invoice-nya atau dan sebagainya. Tapi di sini nggak ada. Justru gimana caranya kita memastikan bahwa memang ini memang benar terjadi. Nah, tadi kita kan sudah ngeliat tuh internal controller gimana, ya kan? Kita sudah memahami internal controller kalau ini itu emang sudah diotorisasi, berarti artinya ya udah kita asal percaya aja bahwa memang ini benar-benar terjadi gitu ya. Itu aja. Terus lanjut. Berarti untuk yang late schedule, sorry, FF schedule retirement ya, berarti oke ya. Tinggal kita pindahin aja deh. F3 tadi ya. F3 costnya ini. Nah, oke. Nah, ini kita samain nih teman-teman, sama saldo per buku tahun 2003 yang di FE nih. Bener nggak totalnya nih? Coba ya, kita lihat ya. Oh, udah sama nih ya. Oke ya, berarti ya. Tadi 16045, di sini juga 16045, berarti udah oke. Selanjutnya kita lihat dulu nih di sini. Oh, tadi kan kita langsung tahap setnya. Ini tadi ya, penambahan aset tetap untuk office furniture and fixture ya. Berarti 8.400, kita pindahin 114.833. Kalau kita lihat di sini saldonya sama ya, berarti udah oke gitu ya. Oke ya, udah benar semua ya, berarti udah oke. Untuk per bukunya udah oke ya. Sekarang kita tinggal bikin adjustment-nya teman-teman. Bikin adjustment-nya. Nah, caranya gimana? Tadi kan kita memiliki ada beberapa dokumen yang terkait. Berarti tadi ada informasi tentang leasingnya. Yang kedua ada informasi terkait dengan biaya-biaya setelah perolehan aset ya kan. Nah, ini enaknya kita ini dulu kali ya, buat ngitung ininya dulu, apa namanya, klasifikasinya dulu. Nah, ini karena memang berhubung nggak punya ini ya, nggak punya apa namanya, nggak punya kebijakan khusus untuk membedakan antara revenue sama capital expenditure, berarti aku ya udah, ntar ini menurut pendapat teman-teman aja. Ya kita lihat ya, berarti repair sports for overhead retrieval system. Kalau aku ya nganggapnya ya, kalau misalnya nggak ada kebijakannya, ya kalau misalkan nggak apa namanya, nggak overhaul ya berarti ya revenue expenditure kalau aku. Tergampang. Repairs to forklift tractors kayaknya bukan ini, kita masukin ini. Installation. Nah, teman-teman nih, installation ini untuk Simon Weller machine ya. Simon Weller machine kayaknya aku tahu nih di sini nih. Simon. Nah, ini nih. Buat ini nih. Berarti harusnya itu biaya pemasangan, biaya instalasi itu dimasukin ke dalam ke dalam asetnya, harus dikapitalisasi. Nah, ini aku sebenarnya kemarin tuh udah baca-baca dari bukunya Pak Lutfi. Jadi sudah masuk capital expenditure ya. Nah, ini untuk yang kedua, couple and couple rearrange machinery for conveyor system. Oke, berarti dia itu mindahin mesin ya, berarti rearrange ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada beberapa yang apa namanya, klasifikasiin yang ini itu termasuk capital expenditure. Tapi pas aku baca buku lagi, ternyata memang pas aku lihat di bukunya Pak Lutfi pun juga ini termasuk revenue expenditure. Jadi nggak dianggap sebagai capital expenditure ya. Habis itu ada annual service. Ya udah berarti revenue dong. Berarti revenue. Berarti udah. Berarti yang kita adjust tuh yang ini aja ya, berarti ya. Yang ini ya, yang installation of Simon Weller machine-nya. Oke. Lalu kita tambahin deh ke sini. Terserah mau kita tambahin ke sini aja nih ya. Berarti Simon Weller tadi berapa? Aku pas aja kali ya. Gampang. Kategori installation. Kita pindahin aja nih. Kuantitas cuma satu doang. Satu. Ini kali ini. Oke. Kita panjangin aja. Bentar ya.
Nah, oke. Penyesuaian ada satu, berarti kita bikin dong penyesuaiannya dong. Karena ini tadi kita lihat ya teman-teman. Di sini itu dia itu mengkategorikannya sebagai apa nih? Sini ya, kita lihat ya. Sorry. Nah ini nih. Dia itu mengkategorikan sebagai repairs and maintenance account ya. Berarti ini repairs and maintenance expense. Oke, berarti kita bikin penyesuaiannya. Kalau harus dikapitalisasi ke dalam sini, ke dalam Simon Waller-nya ini berarti kan termasuk dengan machinery and equipment kan? Artinya. Berarti nanti penyesuaiannya kok di ini sih. Oke. Berarti penyesuaiannya itu machinery and equipment pada apa tuh? Pada ini ya, maintenance and repair ya, repair and maintenance ya. Expand ya. Ya, kira-kira kayak gini lah. Jurnalnya lah. Ini kita bikin adjustment pertama ya. Adjustment pertama kita ini. Oke, sebesar berapa? Sebesar sekian. 26, 50. Oke. Selanjutnya kita sudah menyesuaikan, kita boleh langsung mindahin ke sini ya, teman-teman ya. Biar langsung kena. Tadi gara-gara si barangnya ini punyanya si Simon Weller, berarti kita harus mengkategorikan sebagai Simon Weller di sini nih. Berarti kita akan debit ya sebesar sekian ya. Sebesar 2650. Ya, oke. Udah oke, berarti ini kita kasih keterangan biar gampang. Adjustment entry 1. Gitu ya. Selanjutnya di sini ada informasi terkait dengan leasing ya, teman-teman. Nah, ini nih aku udah ngerangkum di sini. Jadi di sini ada informasinya, ada periode 10 tahun non cancelable, habis itu cicilan dengan tarif tetap, nilai wajar, habis itu dikembalikan, expected imbal hasil dari lessor. Nah, kalau di PSAK itu teman-teman, dia itu kalau mau mengkategorikan leasing itu sebagai capital, apa sih saya, finance sama operating list ya. Itu tuh harus kita melakukan uji klausul sewa dulu. Nah, uji klausul sewa itu ada dua, teman-teman. Ada yang bagi lessor, bagi lesi, ya kan? Ya, kalau lesi kan cuma dua. Kalau lessor kan ada 5, ya kan? Nah, berhubung Apple Blossom ini sebagai lesi, berarti kita cuma menguji klausul sewanya cuma ada 2. Sebenarnya sih, ini aku ngambil dari Keso sih. Jadi nilai sewa dari lebih dari $5.000, oke lah, orang harganya mahal banget. Sewa lebih dari setahun, orang 10 tahun, berarti oke semua. Berarti artinya adalah Apple Blossom wajib mengakui adanya mengakui adanya finance list. Gini ya, teman-teman ya. Nah, oke. Berarti udah, berarti finance list ya. Berarti kalau finance list di penyajiannya kita harus menyajikan nilai SGU ya. Berarti ada aset SGU atau right of use asset. Habis itu kreditnya itu ini ya, list liability. Tapi kalau misalkan di sini kan, ntar aja dibahas deh, lanjut dulu. Nah, habis itu sewa 10 tahun. Sewa 10 tahun tadi berapa tuh? Ini ya, 12.701. Ya kan? Ini tapi gara-gara di sini kita nggak ada residual value-nya, berarti nilai wajar aset sewa ini kita nggak perlu pakai PVA di sini, teman-teman. Hasilnya sama pasti. Kita langsung aja ngambil dari sini, nyolong aja. Tapi entah teman-teman kalau mau buktiin sih sama aja. Tapi ingat ya, kalau mau ngebuktiin dia itu pakai present value annuity, bukan annuity due ya. Biasanya kan pakai due tuh, yang bayarnya di awal tahun. Tapi kalau ini tuh dibayar di tahun depan. Ada informasi di sini nih. Pembayaran cicilan selama 10 tahun yaitu tarif tetap. Habis itu pembayaran dimulai dari 1 Juli. Nah, ini 1 Juli ini. Lanjut, habis itu tinggal kita bikin deh. Habis itu 1/7/2003 ya. Benar ya? 2003 annual list payment-nya itu belum ada. Berarti tahun depan berarti 1/07/04 ya. Gini ya. Berarti list payment sebesar sekian. Berarti interest expense-nya, list liability-nya sama dengan nilai ajar aset sewa. Habis itu tinggal kita kali deh. Gitu ya. Tinggal kita kali. Oh, sorry. Kasih persen. Lupa. Kasih persen, nanti reduction-nya kita kurang di sini.
Kita kurang kan, balik nih kayaknya nih aku. Liability kurang gini ya. Oke ya, berarti ini ya. Nah, di sini kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Yang pertama, kita mengakui adanya aset leasing ya. Adanya apa namanya financial list. Finance list berarti kita mau right of use asset ya, sama ini ya, taruh aku lihat dulu belum ya. Oke. Right of use asset sama apa tuh namanya? List list obligation kayaknya deh. Aku ngikutin CO ya. Obligation di long term. Oke. Sebesar berapa? Sebesar tadi yang sudah kita hitung. Nilai wajar berapa tadi? Oke, nilai wajar. Nilai wajar. Gini ya. Habis sudah right of use asset sudah. Ini mencatat adanya finance list. Oke. Ini adjustment yang pertama. Yang kedua, kita akan apa namanya, karena ini akhir apa namanya, ini kan dia itu terbitnya kan 1 Januari 1 Juli 2003 kan, ya kan. Nah, nanti kita akan mengadjust apanya, mengadjust interest expense dong harusnya kan. Kita akan buat adjustment tentang interest expense ya, berarti nanti pas di tanggal 31 Desember kita akan membuat interest expense, kok nih capital interest expense pada interest liability atau accrued interest. Kalau di sini namanya accrued interest sama aja. Sebesar berapa teman-teman di sini? Ya udah, berarti kan ini 1 Juli kan. Ini interest expense di 1 Juli 04 kan 828 kan. Ya, berarti tinggal dibagi 2 aja, ya kan? Jadi 114. Itu. Oke. Habis itu yang terakhir yang kita adjust adalah kita akan melakukan reklasifikasi. Ini penyesuaian terhadap interest expense ya. Habis itu kita akan reklas apa namanya, ininya ya, utang SGU-nya ya. Reklas utang SGU-nya kita ngapain? Kita nih di sini kan ada list liability long term sama list liability short term kan. Nah, ini harus kita reklasifikasi. Gimana caranya? Berarti kalau misalkan short term kan berarti kan yang apa, pembayaran utang kurang dari 12 tahun. 12 tahun, 12 bulan. Ya kan? Nah, 12 bulan berarti artinya adalah yang terutang selama 12 bulan ke depan kan, artinya nih si reduction-nya ini nih 4473 nih, ya kan? 4473 berarti ntar kita akan mereklasifikasinya. Cara gimana? Kita akan list obligation long term pada list obligation short term gitu ya teman-teman ya. Ntar teman-teman bisa buktiin sendiri ininya. Maksudnya kenapa ini jadi 4473. Ntar teman-teman diurutin aja bikin jurnal ya. Bikin jurnal biasanya. Oke. Lanjut, ini udah selesai ya berarti ya. Berarti adjustment 2 kita ini. Oke. Nah, selanjutnya ini yang akan kita pindahkan ke supporting schedule yang FF ya kan. Nih ya. Jadi beberapa ada yang ini sih. Ada yang pendapat bahwa kalau ini itu kan nggak ada apa namanya, artinya nggak ada COA untuk ini ya, nggak ada COA untuk aset leasing ya. Lanjut ya, lalu tadi ada ini. Lanjut. Nah, tadi ini kan emang kalau di COA-nya ini kan nggak ada right of use asset kan. Nah, habis itu gimana nih caranya? Nah, di PSAK 73 nih aku baca, dia itu apa ya namanya ya? Jadi teman-teman boleh masukin, teman-teman punya 2 pilihan antara masukin ke editionnya ini, ke edition machinery and equipment, atau teman-teman bisa masukin ke apa namanya, secara terpisah, secara akun yang terpisah. Jadi ntar teman-teman bikin COA baru, yaitu namanya right of use asset. Terserah, ini 2 pilihan. Terserah ntar kalau misalkan teman-teman lagi kerja kelompok ya tergantung
teman-teman kelompoknya maunya gimana, apa mau masuk di machinery and equipment atau kita bikin COA baru di sini ya. Nah, tentunya kalau misalkan kita masukin di machinery equipment nanti ntar perhitungan apa namanya depresiasi ntar akan berbeda dengan machinery dan equipment lainnya, ntar dibedain. Jadi ntar editionnya ntar pokoknya beda lah, pokoknya jangan disamain. Pokoknya ntar hasilnya sama aja mau teman masukin machinery equipment atau masukin rate of use asset ya sama aja. Tapi kalau di sini aku masukin rate of use asset karena biar gampang aja, biar kelihatan klasifikasinya. Oke ya, itu aja. Berarti kita masukin adjustmentnya. Tadi debit deh teman-teman di sini. F2, ini ya rate of use asset. Sudah. Oke, salah masukin. Oke ya, kita masukin ya. Berarti ini untuk adjustment entry 2. Oke. Selanjutnya kita sudah selesai ya teman-teman di sini ya. Udah yang perolehannya kita udah selesai, tinggal yang akumulasi depresiasinya. Berarti kalau akumulasi depresiasi tinggal kita masukin nih tadi nih. Ya kan ini kan per audit 2002 kan. 2002 kan. Ini ntar kita masukin sini beban depresiasinya untuk tahun 2003. Kita lihat di sini F5. F4 ya. Nih ya. Kan ada amount-nya nih. Ada amount sama ada ininya per bukunya kan. Ya udah, kita lihat aja depresiasinya. Jadi dari sini kita lihat lalu F2, F3. Nih ya, berarti untuk buildingsnya kita cari ya. F3, F4. Nah ini, berarti building tadi nggak ada penambahan, berarti oke. Per bukunya 929 ya. Oh ini belum aku tambahin ya. Tambahin. Ini aku kasih minus ya biar gampang ya. Biar kelihatan langsung. Set gitu ya. Berarti per buku depresiasinya sebesar 74625. Oke, lanjut. Habis itu selanjutnya machinery and equipment. Sini ya. Machinery and equipment ini yang 540845 itu yang helpful years ya kan. Depresiasinya seberapa di sini? Depresiasinya sebesar 27042 ya kan. Ya udah, gampang tinggal dipindahin aja. Ya kan? Tinggal dipindahin. Oke. Lanjut, habis itu kita lihat di sini editionnya ya kan. Nah, sebelum itu kan teman-teman kan ngeliat nih di sini editionnya kan banyak nih. Editionnya banyak nih. Nah, sini nih. Ini kan 513.200 kan di sini kan. Coba ya, kita lihat dulu totalnya ya. Sama nggak nih? Nih, sama nggak nih ya? Kalau kita total ya. Loh, kok beda? Gitu kan. Kok beda totalnya? Nah, perbedaan ini coba kita cari ya. Dari mana coba? Ini berarti ntar kita kurangin dulu nih. Kita kurangin sama tadi yang di sini. Yang di F4. Coba kita lihat. Oh, oke. Berarti ternyata dia itu nyatetnya kelebihan 8.400 ya. 8.400 kalau kita lihat di sini punya siapa nih coba ya? Punya siapa nih? 8.400 nih. F2, di F2 8.400. Oh, punyanya ini. Ya. Berarti artinya dia itu salah nih ngitungnya nih. Jadi dia itu 513.200 itu udah include sama yang punyanya si office furniture and fixture di sini. Yang ini nih. Nih, yang aku biru ini nih. Nih. Dia tuh udah include ke sini nih jadi. Mana nih taruh. Aku kasih ngetik. Nah. Jadi dia ini malah ke input 2 kali. Udah. Ini ya, begini ya, ke input 2 kali. Dan ntar kita akan melakukan adjustment ya teman-teman. Oke, nanti selanjutnya kita lihat nih, ntar adjustmentnya terakhir aja. Kita ngitung per auditnya dulu. Berarti editionnya tinggal kita tambahin aja dong. Tinggal tambahin sum. Oke, belum tersum. Lupa. Sum. Ini ya. Edition. Lah. Oh, salah ya. Sebentar. Sorry. Sum. Nah, oke ya. Senilai segini ya. Penyesuaian ya. Berarti penyesuaian ini dapat dari mana nih? Ini kan selisihnya. Berarti kalau kita cari-cari itu tadi ada kesalahan dari sini yang penginputannya 2 kali sama adanya penambahan atas biaya yang
dikapitalisasi sebesar 2650. Jadi nanti teman-teman jangan langsung ngejurnal ini ya. Jangan langsung ini ya. Jangan langsung 144 ya. Tapi ntar kita bisa jadi 2. Nah, kita lihat di sini. Jadi untuk adjustment berapa nih? Adjustment berapa kita? Adjustment berapa? 3 tadi ya. Adjustment 3 berarti adanya depresiasi office furniture yang tercatat di mana tuh tadi? Di match and equipment ya. Sebesar 8.400 gitu. Harganya 8.400 gitu ya. Oke. 8.400. Kita lihat nih sini nih. Apa namanya? Aduh ya Allah. Berarti nanti kita lihat. Berarti depresiasi. Jadi adanya kita akan menghapus ya berarti. Akun depreciation pada depreciation expense berarti ya. Ini belum aku depreciation expense machinery and equipment gini ya. Berarti sebesar berapa? Sebesar 8.400 dikalikan dengan tadi karena edition baru-baru ini kita kali dengan 25%. Sorry. 25% itu 2,5% itu dapat dari mana ya? Dapat dari ini. Apa namanya? Masa manfaat si aset itu berapa ya? Masa manfaatnya tuh tadi lupa. Untuk furnitur 20 tahun ya berarti. 1/20 dibagi 2 gini ya. Berarti sebesar 210. Oke. Berarti kita bikin adjustment lagi. Adjustment 4. Adanya depresiasi atas biaya setelah perolehan yang belum tercatat. Sebesar berapa tadi? 2650 gitu ya. Kurang lebih nih aku nih. Nah, ini ya. Berarti nanti kita bisa cari dengan menambahkan depreciation expense ya berarti ya. Depreciation expense pada akun depreciation match and equipment ya. Sebesar berapa? Sebesar 2650 dikalikan dengan masa manfaat si aset. Aset itu juga 20 tahun kayaknya. Bentar ya. Aset. Ya bener ya. 20 tahun on all machinery and equipment. Berarti 20 dibagi 2 gini ya. Berarti 6625 sama 6625. Ini ya. Kok nggak bisa di... Nah, oke ya. Berarti nanti kita masukin aja ke sini ke depreciation expense ya. Berarti ini kita akan menambah 6625 di sini dan akan mengurangi 210. Oke, nanti ya coba kita lihat ya hasilnya berapa nih. Hasilnya pasti sama nih. Berarti ini plus ini kurangi ini. Yes, salah. Kurangi ini ya. Sama ya. Oke ya. Ini ya. Berarti itu adjustment yang keempat ya, benar ya. Nah, tadi ini harusnya kita isi dulu nih teman-teman. Berarti helpful years-nya tadi belum aku isi. Berarti 540 845 ya, berarti kalau pusing aku terus. Masukin sini dulu. Tadi kan beban depresiasinya udah dimasukin 27042. Oh ya, jangan lupa ini dimasukin juga untuk depresiasi si aset yang ingin diretirekan ini sebesar 990. Kenapa? Karena kan masih bagian dari helpful years. Maksudnya ini cuma buat ngitung aja, buat ngitung apa namanya depresiasi retirement sama helpful years kan pasti kan beda, ya kan? Tadi kalau kita lihat retirement itu kita hitung tuh 2,5%, tapi kalau yang masih berlangsung itu 5% gitu kan. 1/20 kan 5%. Dan ini harus kita tambahin dulu teman-teman. Jadi 28032 ya kan. Habis itu kita masukin beban depresiasi si siapa namanya?
depresiasinya si edition ini dari sini ya, langsung ya. Ini aduh, kering banget. Ya, langsung udah selesai. Habis itu apa lagi nih? Oh, retirement ya. Retirement berarti artinya nanti ya kita ini. Berarti total kita tarik. Salah, sorry. Mana sih? Oke, berarti 188.798 ini juga sekian. Nah, ini kan untuk punyanya retirement ya, sini ya. Retirement kan tadi kalau retirement ini depresiasi yang kita hapus sebesar berapa tadi? 11.880 ya kan? Berarti akan kita debitkan. Kalau misalkan kita total itu pasti ntar hasilnya sama ya. Hasilnya sama kayak di F, di schedule F ya. Kita lihat nih ya, 89848 yang aku biruin. Kita lihat di schedule berapa nih? 849 depresiasi. 189 sorry. 189. Nah, oke ya, udah oke ya berarti ya. Berarti tidak benar fungsinya. Tidak benar. Selesai untuk yang ini. Terus itu kita masukin furniture juga. Berapa nih? Furniture nih. 3 F2 4 nih. Jadi itu retirement otomotif sekian ya. Oh, salah naruh aku. Total sini. Total otomotif sini ya. Otomotif ini kita sum juga. Berarti 77694, 77694, nah 77654 udah sama. Oke. Lanjut ke office furniture and fixture-nya. Kita cari di sini depresiasinya berapa nih? Untuk yang helpful years-nya dulu ya, berarti ya. Soalnya edition-nya kan tahun ini. Oh, nggak deh. Kita tampil langsung ya. 5322 kita taruh sini. Sorry, salah naruh. Taruh sini. Ini pakai ini, habis itu ini ada edition ya, One Xerox Office photocopy machine ini ya. Berarti kita akan taruh di sini ya kan, dengan beban depresiasinya sebesar berapa di sini? Sebesar 210 itu ya. Kita edit dulu biar bagus. Nah, oke. Berarti tinggal kita jumlahkan ke samping ya, cross footing tambah ini oke. Ini oke, berarti ntar totalnya itu sebesar untuk yang office furniture and fixture-nya itu sebesar 43133. Oke, berarti udah benar semua, tinggal kita akan melakukan adjustment. Nah, udah enak nih, tinggal kita masukin penyesuaiannya yang tadi. Berarti tadi debit berapa tadi ya? Berarti kalau akumulasi, kita tadi jurnalnya ya. Tadi yang mengurangi, tadi kan debit ya. Oke, berarti ini. Debit 210. Ini adjustment berapa? Adjustment 3. Oke, lanjut. Apa lagi? Yang kredit itu kredit. Nah, ini ya. Penambahan adanya setelah biaya setelah perolehan yang belum tercatat. Ya, 6625. Ini adjustment berapa? Adjustment 4. Gitu ya. Gampang. Langsung kita masukin. Ini kita udah total ya. Jadi jumlah penyesuaiannya sebesar sekian ya. 12.686 gitu ya. Habis itu kita cek-cek lagi yang lain ya. Ini belum kita cek soalnya. Tadi ini udah helpful years, kayaknya nih sama nih kayaknya nih. Helpful years untuk yang ini sama. Nah, oke ya. Ya. Oke, sama. Gak ada beda. Retirement juga gak ada beda juga harusnya. Soalnya kita nggak ada perubahan ya sini ya. Nah, oke ya. Ini udah oke semua. Oke. Ini juga auditnya belum aku masukin ternyata. Lupa. Buildingnya, schedule, support schedule-nya. Building ini ya. Berarti udah oke nih. Nggak ada masalah. Oke semua. Otomotif tadi juga nggak ada masalah ya. Kalau dilihat. Coba lihat ya. Otomotif. Nggak ada penambahan sama sekali. Langsung kita ambil dari per audit kita. Berapa nih? Sudah ya?
otomotif ya. Udah lewat. Sekarang office furniture and fixture-nya. Oke, office furniture and fixture-nya juga kayaknya nggak ada masalah di sini. Kita lihat ya, di supporting schedule. Tadi mana nih? Ini ya, 10, 6, ya 106.433. Oke, nggak ada masalah, sama. Habis itu sama 8400. Nggak ada masalah juga, berarti udah oke semua. Apa yang kurang di sini? Kita belum, jangan lupa tadi, kita belum ngelakuin adjustment terkait dengan right of use asetnya teman-teman ya. Nah, right of use aset tadi berapa teman-teman di sini? Kita lihat, kan 74.800 ya kan? 74.800 di sini kita lihat peraturannya. Apa namanya? Dokumen leasingnya di sini. Kita lihat di sini manfaat 10 tahun ya, tidak ada nilai sisa. Oke, berarti masa manfaatnya 10 tahun. Berarti kalau aset aset leasing kan kita harus mendepresiasikannya juga kan. Berarti nanti 10 tahun, berarti 1/10 dibagi 2 gini ya. 1/10 dibagi 2 berarti 5% ya kan. Berarti 5% kali 748 menghasilkan 3740. Nanti yang akan bikin adjustment entry di sini ya kan. Berarti sebesar 3740. Udah kita total sini. Total ke bawah. Total oke ya, udah oke semua ya. Tinggal kita bikin adjustmentnya di sini ya. Berarti AJ berapa nih ya? AJ 5 ya. AJ berapa nih? AJ 5. Oke. Oh ya. Adanya depresiasi aset SKU yang belum tercatat. Oke, berarti kita bikin. Berarti depreciation expense pada right of use aset. Nah, ini teman-teman kalau misalkan depresiasinya untuk aset leasing itu langsung ngurangin asetnya ya. Kalau yang aku lihat di Keso ya. Jadi kita nggak buat yang namanya akum depreciation machinery equipment, nggak, langsung ke asetnya langsung. Berarti sebesar sekian, sebesar 3740 sama 3740. Oke deh. Sebentar. Ya, benar ya. Lanjut ya, ini ada 5 ya. 5 adjustment entry. Sudah kita masukin. Tadi kan sudah 4. Berarti kurang yang leasing. Leasing langsung kita kurangi ke aset ya, betul? Kan? Langsung kita kurangi aja nih. Mana nih? Oh, ini ya, betul. Kok salah? Oke. Udahlah. Berarti F3. Ini ya. Tadi mana sih? Jurnalnya. Aduh. Putih. Taruh guys. Kayaknya harus aku kupas aja nih. Value only. Berarti sebesar sekian ya. Jadi ini adjustment kita yang terakhir. Udah selesai dong. Nah, ini untuk adjustment 5 ya. Sorry, salah. C5. Ini AC2. Oke. Selesai. Tinggal yang langkah paling terakhir kita masukin ke adjustmentnya. Udah, tadi ada apa? Penyesuaian machinery and equipment. Kita masukin dong. Masukin machinery and equipment sebesar 2650 kan. Nah, habis itu right of use asset kita masukin juga di sini. Ya kan, sebesar 7480. Udah, ini kan langsung ke total nih. Habis itu kita masukin juga depresiasinya. Sip, langsung. Apa lagi nih? Udah sepertinya. Lagi. Ini ya. Depresiasi. Oke, depresiasinya 210 tadi. Depreciation expense
Sorry, depreciation expense itu penyesuaiannya bukan, sorry. Tadi accumulated depreciation ya. Accumulated depreciation equipment itu sebesar, bentar, tadi ini ya, ini equipment ya, equipment, oke, salah, oke ya. Habis itu sama pindahin ininya ya, dari AJ4 besar sekian ya. Berarti ini 189.705 udah sama kayak di sini ya. 189.705 nih. Sama ya. Tidak oke. Berarti pindahinnya udah benar. Oke, tadi ini udah 1 2 3 4 kurang satu lagi. Nah, udah ya, berarti udah selesai nih ya. Udah selesai kita masukin adjustment, jangan lupa adjustment yang belakang-belakang tadi. Kan ada leasing tuh. Obligation long termnya berapa tuh? Di F2 tuh. Tadi kita udah ngejurnal kan? Berapa? Berapa? Nah, ini ya. Belum aku ini lagi. Lupa. Ini ya. Obligation long term. Sekian. Nanti kita juga mau interest expense. Interest expense. Nah, ini dia. Sama accrued interestnya. Habis itu sama list obligation. Oh, untuk rekelasnya ya. Berarti ini kita kredit ya. Kita kredit sama short term. Short termnya kita kasih kredit di sini ya. Berarti tadi mana nih? Nah, berarti ini udah oke jumlahnya. Udah selesai, gini aja. Kita mau tanyain. Gimana? Udah selesai nih yang PPE. Ada yang mau nanya? Gak ada. Jadi kira-kira gitu aja, maksudnya ntar kalau apa namanya, yang ini ya terutama ya, yang right of use asset ya, ntar terserah teman-teman mau masukin mana. Kalau misalkan teman-teman berpendapat bahwa ini emang ada di COA, ROUA-nya, ya udah berarti harus kita masukin machinery and equipment dong seharusnya, ya udah terserah, nggak apa-apa. Tapi asalkan pas di machinery and equipment-nya nanti akan diungkapkan secara terpisah, ya kan? Dan juga pas ngitung depresiasinya ntar juga dipisah, jangan sampai ikut kayak depresiasi yang lainnya ya. Kan tadi kan kalau yang depresiasi apa namanya machinery and equipment kan 20 tahun, tapi kan yang leasing kan 10 tahun. Ya udah, berarti ntar walaupun dikategorikan sebagai machinery and equipment, tetapi depresiasinya tetap ngikut yang make 10 tahun, yang make perjanjian awal. Gitu teman-teman. Gimana? Ada yang mau nanya apa disudahi aja? Udah ya, berarti ya. Ini berapa menit kita tadi ya? 8:30 sampai jam 11. Ya lumayan. Ini mau lanjut apa gimana nih? Guys, mau lanjut? Apa enggak? Udahan dulu. Ntar lagi. Mungkin udah kali ya, disudahin dulu aja ya. Mungkin nanti kalau teman-teman mau nanya untuk yang apa inventory boleh di grup aja, di grup WA. Soalnya mungkin yang paling agak tricky kan yang ini, yang PPE. Jadi aku lebih utamain PPE yang dulu. Ya udah, aku selesaiin aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, ntar jangan lupa ya ngisi link ini ya. Ngisi link apa namanya? Evaluasi, Gform evaluasi. Ntar aku kirimin di grup WA. Oke? Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.